never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Dani Pedrosa keheranan, Marc Marquez sukses tercepat di tes Buriram, tanda kebangkitan bersama Ducati di depan mata. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di lintasan dengan menjadi pembalap tercepat dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Catatan waktu luar biasa 1 menit 28,855 detik menempatkan dirinya di puncak daftar pembalap tercepat, meninggalkan rival-rivalnya, termasuk juara bertahan Francesco Bagnaia dan adiknya, Alex Marquez. Keberhasilan ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk legenda MotoGP Dani Pedrosa. Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda itu mengungkapkan keheranannya atas betapa cepatnya Marquez bisa beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Saya tahu Marc selalu punya bakat luar biasa, tapi melihatnya begitu cepat menyesuaikan diri dengan Ducati dalam waktu yang singkat sangat mengejutkan. Ini adalah pertanda serius bahwa dia benar-benar kembali ke puncak performanya, ujar Pedrosa. Marquez, yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan akibat cedera dan keterbatasan performa motor Honda, kini terlihat lebih percaya diri dan agresif di atas Desmosedici GP24. Dengan kecepatan dan gaya balapnya yang khas, ia menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi kandidat kuat peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Ducati sendiri memiliki ekspektasi besar terhadap Marquez, terlebih setelah ia mampu mengalahkan pembalap-pembalap yang sudah lebih lama menggunakan Ducati. Dengan kecepatan luar biasa yang ditunjukkan di tes Buriram, kebangkitan Marquez semakin terlihat nyata. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tentu masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, tetapi Ducati sudah memberikan paket motor yang luar biasa. Saya sangat termotivasi untuk musim ini dan siap menghadapi tantangan demi meraih gelar juara dunia, ujar Marquez dengan penuh semangat. Dani Pedrosa, yang kini menjadi test rider KTM, mengamati perkembangan Marquez dengan penuh ketertarikan. Menurutnya, Marquez tidak hanya memiliki kecepatan alami tetapi juga mentalitas juara yang membuatnya tetap kompetitif meskipun sempat mengalami masa sulit di Honda. Marc tidak pernah kehilangan insting balapnya. Yang dia butuhkan hanyalah motor yang bisa membantunya mengekspresikan bakatnya dengan maksimal, dan sekarang dia sudah menemukannya di Ducati. Saya bisa melihat dia akan menjadi pesaing utama musim ini, kata Pedrosa. Kecepatan Marquez di atas Desmosedici GP24 telah membuat banyak orang berpikir bahwa MotoGP 2025 bisa menjadi panggung kebangkitannya. Jika performanya di tes Buriram bisa terus dipertahankan, maka ia akan menjadi ancaman serius bagi semua pembalap di grid, termasuk Bagnaia yang selama 2 musim terakhir mendominasi kejuaraan bersama Ducati. Keputusan Ducati untuk menduetkan Marquez dengan Bagnaia di tim pabrikan tentu menambah bumbu persaingan dalam tim. Bagnaia yang sebelumnya menjadi pembalap utama Ducati kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya yang memiliki rekam jejak luar biasa. Saya menyadari Marc sangat cepat, tapi saya juga tahu bahwa saya bisa bersaing dengannya. Ini akan menjadi musim yang menarik, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk mempertahankan gelar juara dunia, ujar Bagnaia. Kehadiran Marquez di Ducati bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Di satu sisi, mereka memiliki 2 pembalap terbaik di grid, tetapi di sisi lain mereka harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan performa keseluruhan tim. Melihat hasil tes di Buriram, banyak yang mulai percaya bahwa Marquez benar-benar siap kembali ke puncak kejayaannya. Performa yang ditunjukkan di atas Ducati menunjukkan bahwa ia telah menemukan kembali kecepatan dan kestabilan yang membuatnya mendominasi MotoGP selama bertahun-tahun. Dengan adaptasi cepatnya, mentalitas juaranya, serta dukungan penuh dari Ducati, Marquez kini berada di jalur yang tepat untuk merebut kembali mahkota juara dunia yang terakhir kali ia raih pada tahun 2019.
Meskipun persaingan di MotoGP semakin ketat dengan hadirnya talenta muda seperti Pedro Acosta dan peningkatan performa dari KTM dan Aprilia, Marquez tetap menjadi ancaman terbesar bagi semua rivalnya. Dani Pedrosa pun yakin bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Jika Marc terus tampil seperti ini, kita akan melihat pertarungan yang luar biasa sepanjang musim. Ducati telah memberikan motor yang kompetitif, dan Marc tahu bagaimana memanfaatkannya. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru, pungkas Pedrosa. Dengan kecepatan yang telah ia tunjukkan di tes Buriram dan keyakinan yang semakin tinggi, Marc Marquez kini benar-benar siap untuk kembali merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. MotoGP musim ini dijamin akan menjadi tontonan yang penuh aksi dan persaingan sengit di antara para pembalap terbaik dunia. Marc Marquez sudah dianggap keluarga. Tercepat jinakan Desmosedici GP24 di tes Buriram, bikin kagum Sporting Director Ducati Mauro Grassilli. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, kembali menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Marquez tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,855 detik, mengungguli para pesaingnya. Kecepatan dan kestabilan yang diperlihatkan oleh Marquez semakin menegaskan bahwa dirinya siap menjadi kandidat utama peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil gemilang ini juga menjadi sinyal positif bagi Ducati yang telah mempercayakan Desmosedici GP24 kepada Marquez. Dengan pengalamannya yang luas dan gaya balap agresifnya, Marquez berhasil menjinakkan motor berperforma tinggi tersebut, sesuatu yang tidak mudah dilakukan bahkan oleh pembalap-pembalap lain yang sudah terbiasa dengan Ducati. Sejak bergabung dengan Ducati, Marc Marquez tidak hanya berhasil menunjukkan performa terbaik di lintasan, tetapi juga mendapatkan tempat spesial dalam tim. Sporting Director Ducati, Mauro Grassilli, secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap bagaimana Marquez beradaptasi begitu cepat dengan Desmosedici GP24 dan juga bagaimana ia bisa menyatu dengan seluruh tim. Kami melihat Marc bukan hanya sebagai pembalap luar biasa, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga Ducati sekarang. Adaptasinya yang begitu cepat dengan motor kami benar-benar mengesankan, dan dia telah menunjukkan betapa besar potensinya untuk membawa Ducati ke puncak, kata Grassilli. Adaptasi cepat Marquez memang menjadi sorotan, mengingat motor Ducati dikenal memiliki karakteristik yang sulit dijinakkan. Namun, sang juara dunia 8 kali ini membuktikan bahwa dirinya mampu mengatasi tantangan tersebut dalam waktu singkat. Setelah melihat hasil pengujian dan evaluasi teknis yang mendalam, Ducati akhirnya mengambil keputusan penting mengenai mesin yang akan mereka gunakan untuk musim 2025 dan 2026. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa mereka tetap akan memakai mesin Desmosedici GP24 untuk 2 musim ke depan. Ya, itu sudah diputuskan. Mesin untuk musim 2025 dan 2026 adalah 2024. Menurut saya, motor 2024 sangat sulit untuk ditingkatkan, jadi kami berusaha keras, tetapi kami tidak menemukan apa yang kami pikirkan. Dan kami tidak ingin mengambil risiko apapun, ujar Tardozzi. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa mesin GP24 telah terbukti menjadi salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini. Konsistensinya dalam memberikan performa tinggi membuat Ducati merasa tidak perlu mengambil risiko dengan pengembangan mesin baru yang mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan. Dengan demikian, fokus tim akan lebih diarahkan pada pengoptimalan setup dan penyempurnaan aspek teknis lainnya untuk memastikan para pembalapnya dapat memaksimalkan potensi motor. Keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 juga menambah intensitas persaingan di dalam tim. Bagnaia, sebagai juara dunia bertahan, kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya sendiri. Marquez telah membuktikan bahwa ia bisa lebih cepat dalam tes ini, dan hal ini bisa menjadi awal dari rivalitas sengit antara kedua pembalap.
Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez adalah ancaman serius, tetapi ia tetap yakin dengan kemampuannya. Kami tahu bahwa Mark adalah pembalap yang sangat kuat. Tapi saya dan tim telah bekerja keras selama beberapa musim terakhir, dan kami siap untuk menghadapi tantangan ini, ujar Bagnaia. Dengan dua pembalap kelas dunia berada dalam satu tim, Ducati memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan harmoni tim dan strategi keseluruhan untuk musim ini. Ducati memasuki musim 2025 dengan ambisi besar. Dengan keputusan mempertahankan mesin GP24 dan memiliki dua pembalap dengan kaliber juara dunia, mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih gelar. Marquez, dengan pengalaman dan mental juaranya, diprediksi akan menjadi pesaing utama dalam perebutan titel. Tantangan terbesar Ducati mungkin datang dari tim-tim pesaing seperti Yamaha dan KTM, yang terus berupaya mempersempit kesenjangan performa. Yamaha, khususnya, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tes terakhir, dan mereka berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim tertinggal dari Ducati. Namun, dengan hasil tes di Buriram yang sangat positif, Ducati bisa optimis bahwa mereka memiliki paket yang sangat kompetitif untuk musim ini. Jika Marquez bisa terus menunjukkan kecepatan seperti yang ia tunjukkan di tes ini, maka kemungkinan besar ia akan menjadi ancaman terbesar bagi semua pesaing di grid MotoGP 2025. Marc Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pembalap tercepat di tes Buriram, mengungguli rival-rivalnya dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Dengan motor Desmosedici GP24 yang sudah diputuskan akan digunakan hingga 2026, Ducati menaruh harapan besar kepada Marquez untuk membawa mereka meraih lebih banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Persaingan internal dengan Bagnaia serta ancaman dari tim-tim lain akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Namun, satu hal yang sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke performa terbaiknya dan siap bersaing untuk merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP. Marc Marquez tercepat di tes Buriram jelang MotoGP 2025, dibekali mesin ganas Desmosedici GP24, ditargetkan juara dunia. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Marquez tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,855 detik, mengungguli para pesaingnya. Kecepatan dan kestabilan yang diperlihatkan oleh Marquez semakin menegaskan bahwa dirinya siap menjadi kandidat utama peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil gemilang ini juga menjadi sinyal positif bagi Ducati yang telah mempercayakan Desmosedici GP24 kepada Marquez. Dengan pengalamannya yang luas dan gaya balap agresifnya, Marquez berhasil menjinakkan motor berperforma tinggi tersebut, sesuatu yang tidak mudah dilakukan bahkan oleh pembalap-pembalap lain yang sudah terbiasa dengan Ducati. Setelah melihat hasil pengujian dan evaluasi teknis yang mendalam, Ducati akhirnya mengambil keputusan penting mengenai mesin yang akan mereka gunakan untuk musim 2025 dan 2026. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa mereka tetap akan memakai mesin Desmosedici GP24 untuk 2 musim ke depan. Ya, itu sudah diputuskan. Mesin untuk musim 2025 dan 2026 adalah 2024. Menurut saya, motor 2024 sangat sulit untuk ditingkatkan, jadi kami berusaha keras, tetapi kami tidak menemukan apa yang kami pikirkan. Dan kami tidak ingin mengambil risiko apapun, ujar Tardozzi. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa mesin GP24 telah terbukti menjadi salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini. Konsistensinya dalam memberikan performa tinggi membuat Ducati merasa tidak perlu mengambil risiko dengan pengembangan mesin baru yang mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan. Dengan demikian, fokus tim akan lebih diarahkan pada pengoptimalan setup dan penyempurnaan aspek teknis lainnya untuk memastikan para pembalapnya dapat memaksimalkan potensi motor.
Bagi Marquez, adaptasi dengan Desmosedici GP24 berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Sejak hari pertama tes, ia sudah menunjukkan kecepatan luar biasa, bahkan mampu mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Performa ini menegaskan bahwa Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami karakteristik motor baru dengan cepat. Marquez mengakui bahwa Ducati GP24 adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang pernah ia tunggangi sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa motor ini memiliki potensi besar, dan dengan sedikit penyempurnaan pada pengaturan, ia yakin bisa semakin kompetitif saat balapan sesungguhnya dimulai. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini, tetapi tentu saja ada beberapa area yang masih bisa kami tingkatkan. Ducati memiliki tim teknis yang luar biasa, dan kami bekerja sama untuk memastikan saya bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki GP24, kata Marquez. Adaptasi cepat Marquez ini juga mendapatkan perhatian dari legenda Ducati, Casey Stoner. Juara dunia MotoGP 2007 itu mengaku terkesan dengan cara Marquez bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan karakteristik Desmosedici GP24. Saya sudah menyaksikan bagaimana Mark bekerja selama beberapa hari ini, dan saya harus mengatakan bahwa ini luar biasa. Tidak mudah menjinakkan motor ini, tetapi Mark berhasil melakukannya dengan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa dia masih salah satu yang terbaik di dunia, ujar Stoner. Keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 juga menambah intensitas persaingan di dalam tim. Bagnaia, sebagai juara dunia bertahan, kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya sendiri. Marquez telah membuktikan bahwa ia bisa lebih cepat dalam tes ini, dan hal ini bisa menjadi awal dari rivalitas sengit antara kedua pembalap. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez adalah ancaman serius, tetapi ia tetap yakin dengan kemampuannya. Kami tahu bahwa Mark adalah pembalap yang sangat kuat. Tapi saya dan tim telah bekerja keras selama beberapa musim terakhir, dan kami siap untuk menghadapi tantangan ini, ujar Bagnaia. Dengan dua pembalap kelas dunia berada dalam satu tim, Ducati memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan harmoni tim dan strategi keseluruhan untuk musim ini. Ducati memasuki musim 2025 dengan ambisi besar. Dengan keputusan mempertahankan mesin GP24 dan memiliki dua pembalap dengan kaliber juara dunia, mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih gelar. Marquez, dengan pengalaman dan mental juaranya, diprediksi akan menjadi pesaing utama dalam perebutan titel. Tantangan terbesar Ducati mungkin datang dari tim-tim pesaing seperti Yamaha dan KTM, yang terus berupaya mempersempit kesenjangan performa. Yamaha, khususnya, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tes terakhir, dan mereka berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim tertinggal dari Ducati. Namun, dengan hasil tes di Buriram yang sangat positif, Ducati bisa optimis bahwa mereka memiliki paket yang sangat kompetitif untuk musim ini. Jika Marquez bisa terus menunjukkan kecepatan seperti yang ia tunjukkan di tes ini, maka kemungkinan besar ia akan menjadi ancaman terbesar bagi semua pesaing di grid MotoGP 2025. Marc Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pembalap tercepat di tes Buriram, mengungguli rival-rivalnya dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Dengan motor Desmosedici GP24 yang sudah diputuskan akan digunakan hingga 2026, Ducati menaruh harapan besar kepada Marquez untuk membawa mereka meraih lebih banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Persaingan internal dengan Bagnaia serta ancaman dari tim-tim lain akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Namun, satu hal yang sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke performa terbaiknya dan siap bersaing untuk merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP. Jorge Lorenzo legenda Ducati kagum, hasil akhir tes MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez sukses jinakan Desmosedici GP24 hibrid, tinggalkan Francesco Bagnaia. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand,
Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 28,855 detik. Prestasi ini menempatkannya di puncak klasemen tes, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,179 detik. Sementara itu, Marco Bezzecchi memberikan kejutan dengan membawa Aprilia RS GP ke posisi ketiga, mencatat waktu 1 menit 29,060 detik. Pedro Acosta dari KTM Factory Racing menempati posisi keempat, dan juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, melengkapi 5 besar dengan selisih setengah detik dari rekan setimnya, Marc Marquez. Performa impresif Marc Marquez dalam menjinakkan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda Ducati, Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang pernah membela tim pabrikan Ducati, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan motor tersebut. Ia menyebut bahwa Marquez adalah seorang atlet yang luar biasa, dan yakin bahwa kolaborasi antara Marquez dan Ducati akan menghasilkan prestasi gemilang di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang penting bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 Hybrid menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang kini membela Aprilia Racing Team, memberikan kejutan dengan menempati posisi ketiga. Performa apiknya bersama Aprilia RSGP menunjukkan bahwa tim ini telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Bezzecchi menyatakan kepuasannya dengan hasil tes ini dan optimis menghadapi musim yang akan datang. Pedro Acosta, rookie yang baru naik ke kelas MotoGP, juga menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi keempat. Pembalap muda asal Spanyol ini berhasil menyesuaikan diri dengan cepat di kelas utama dan siap bersaing dengan para pembalap senior. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami beberapa kendala selama tes ini. Meskipun demikian, juara dunia bertahan ini tetap optimis dan yakin bahwa timnya akan menemukan solusi sebelum musim dimulai. Bagnaia menekankan pentingnya kerja sama tim dalam mengatasi tantangan yang ada dan siap memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan. Setelah melalui berbagai evaluasi, tim memutuskan untuk menggunakan mesin GP24 Hybrid, yang dianggap lebih stabil dan sesuai dengan gaya balap para pembalapnya. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan konsistensi performa sepanjang musim. Selain itu, tes di Buriram juga menyoroti persaingan antar pabrikan. Dengan hadirnya berbagai tim seperti Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha di posisi 10 besar, menunjukkan bahwa kompetisi musim 2025 akan sangat ketat. Setiap tim berusaha memaksimalkan potensi motor dan pembalapnya untuk meraih hasil terbaik. Jorge Lorenzo, yang pernah meraih kesuksesan bersama Ducati, memberikan pandangannya mengenai persaingan musim ini. Ia menilai bahwa dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi sorotan utama. Lorenzo percaya bahwa kompetisi sehat antara keduanya akan mendorong tim untuk terus berkembang dan meraih hasil maksimal. Selain itu, Lorenzo juga mengomentari perkembangan tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM. Ia mengakui bahwa kedua tim tersebut telah menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi menjadi penantang serius bagi Ducati dan Yamaha. Menurutnya,
Keberagaman pabrikan yang kompetitif akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Dengan hasil tes pramusim yang positif ini, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia bersama Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. Selain persaingan antar pembalap, faktor teknis seperti pengembangan motor dan strategi tim akan memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir musim. Tim-tim dengan adaptasi terbaik terhadap regulasi dan kondisi balapan akan memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, kerjasama antara pembalap, insinyur, dan manajemen tim menjadi kunci sukses di musim yang penuh tantangan ini. Dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tes pramusim, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah balap motor. Para penggemar tentu tidak sabar untuk Marc Marquez kembali jadi yang tercepat tes hari kedua di Buriram, Thailand, jelang MotoGP 2025, bikin bos Ducati bangga. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 milik tim Ducati Lenovo, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 28,855. Hanya terpaut 155 detik dari rekor lap yang ditorehkan Francesco Bagnaia pada tahun 2024. Posisi kedua ditempati oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing dengan motor Ducati GP24. Alex mencatatkan waktu 1 menit 29,34, hanya 179 detik di belakang Marc. Sementara itu, pendatang baru Pedro Acosta dari tim KTM Factory Racing berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,133. Performa impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan mesin Desmosedici GP24 yang dikenal ganas, tetapi juga membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa bangga. Dall'Igna sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa masalah kualifikasi yang dialami Marquez akan segera teratasi setelah bergabung dengan tim resmi Ducati. Setelah tes di Malaysia, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam time attack, yang menjadi modal penting untuk mengejar gelar juara di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa motor serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Barcelona dan Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Pedro Acosta, yang baru saja naik ke kelas MotoGP, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pendatang baru. Meskipun sempat mengalami kecelakaan tanpa cedera serius pada hari sebelumnya, Acosta mampu bangkit dan mencatatkan waktu yang kompetitif. Penampilannya ini menegaskan bahwa ia siap bersaing dengan para pembalap senior di kelas utama. Di sisi lain, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia mengalami hari yang kurang memuaskan. Setelah menunjukkan performa kuat di Sepang, Bagnaia menghadapi berbagai masalah mekanis di Buriram, dan hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 29,378, terpaut setengah detik dari Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan berharap dapat memperbaiki performanya di hari-hari tes berikutnya. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati untuk menentukan pilihan antara model GP24 dan GP25. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyatakan bahwa mereka saat ini menggunakan mesin GP24 karena dianggap lebih membantu, terutama dalam hal pengereman. Performa impresif dari kedua Marquez dengan GP24 semakin menguatkan preferensi terhadap model ini, meskipun GP25 menawarkan beberapa peningkatan. Secara keseluruhan, hasil tes di Buriram menunjukkan dominasi Ducati, dengan 6 motor mereka menempati posisi 6 besar. Hal ini mengingatkan pada dominasi serupa yang terakhir kali terjadi pada tahun 1997 oleh Honda.
Namun, dengan kompetisi yang semakin ketat dan tim-tim lain yang terus berbenah, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan performa impresif dari para pembalap dan perkembangan positif dari tim, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia dengan Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kuasai sesi tes pramusim MotoGP 2025 di Buriram. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Rabu 12/2/2025. Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi sore dengan catatan waktu 1 menit 29, 184 detik mengungguli para rivalnya di lintasan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan berbagai kejutan, terutama dari dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya dikabarkan hanya menggunakan motor tahun lalu. Desmos edisi GP24 tanpa ada pengujian mesin baru, sasis baru, maupun aerodinamika baru yang sempat dicoba pada sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, Malaysia. Reporter MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa Ducati tidak membawa inovasi terbaru ke Buriram. Baik Bagnaia maupun Marquez hanya bekerja dengan GP24. Mesin baru, sasis baru, dan aero baru telah hilang dari Sepang, ujar Appleyard seperti dikutip dari Crash.net. Meski hanya mengandalkan motor versi tahun lalu, performa Marquez dan Bagnaia tetap kompetitif. Pada sesi awal, keduanya mampu menempati posisi 10 besar. Marquez bahkan mengakhiri sesi pertama di posisi keempat dengan hanya terpaut 0,262 detik dari pembalap tercepat saat itu, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ke-7. Hari pertama tes di Buriram diwarnai dengan suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap dan tim dalam mengatur strategi pengujian motor. Sesi tes juga diwarnai insiden ketika Joan Mir mengalami kecelakaan. Beruntung, pembalap Honda tersebut tidak mengalami cedera serius dan dapat kembali ke pedok tanpa masalah berarti. Di sisi lain, rekan setimnya, Luca Marini, mencatat hasil terbaik untuk Honda dengan performa yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Seiring berjalannya sesi sore, Marc Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam catatan waktunya. Setengah jam sebelum sesi berakhir, Marquez berhasil naik ke posisi kedua, hanya terpaut 126 detik dari Alex Marquez yang masih memimpin. Namun menjelang akhir sesi, kejutan terjadi. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu terbaik dan menggeser posisi sang adik Alex Marquez. Dengan keunggulan hampir 0,4 detik, Marquez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim di Buriram. Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam tes ini adalah apakah Ducati Lenovo menggunakan sepenuhnya motor GP24 atau kombinasi dengan teknologi baru dari GP25 dalam bentuk hybrid. Pasalnya, tes di Buriram dianggap sebagai momen krusial bagi pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan pada musim 2025 dan 2026. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Namun, keputusan untuk hanya menggunakan GP24 dalam tes kali ini menimbulkan spekulasi apakah mereka tengah merancang strategi tersendiri menjelang musim baru. Bagnaia, yang juga tampil cukup solid, tampak tidak terlalu memaksakan diri untuk mencatatkan waktu tercepat. Ia fokus pada pengumpulan data dan pengujian setelan motor, yang kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi Ducati dalam pengembangan lebih lanjut. Tes pramusim di Buriram memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan di MotoGP 2025. Ducati masih menjadi tim yang dominan, namun pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Keberhasilan Marc Marquez menjadi yang tercepat di hari pertama tentu memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Setelah kepindahannya ke Ducati Lenovo, banyak yang menantikan apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi Francesco Bagnaia. Dengan masih tersisa beberapa hari lagi dalam rangkaian tes pramusim, para pembalap dan tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik, terutama dengan banyaknya perubahan strategi dan adaptasi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hari kedua tes pramusim di Buriram akan menjadi ajang yang lebih menarik untuk melihat apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya
atau justru ada kejutan dari pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu lebih baik. Semua mata kini tertuju pada Ducati Lenovo dan strategi mereka untuk menghadapi musim baru yang penuh tantangan. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.